Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diulianto ingin menjawab soal pada tugas 2 Enterprise Resource Planning, yaitu tentang rangkuman dari bab ke-9 sampai bab 15. Pada bab 9 yaitu tentang Marketing Information System dan Sales Order Process. Pada Marketing Information System dan Sales Order Process terdapat 4 tahapan, yaitu Sales order process. Pada sales order process, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pemberian diskon. Yang kedua, order tidak langsung dilakukan setelah kuesioner diberikan. Yang ketiga yaitu pertanyaan terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer mau melakukan order. Yang keempat, posisi kredit limit customer. Lalu pada bagian kedua yaitu order filling, packing list dan shipping label dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan packing dan delivery. Hal yang perlu diperhatikan pada hal ini yaitu yang pertama, customer menginginkan partial shipping terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai back order. Lalu yang kedua, customer hanya membeli apa yang tersedia, sisanya dibatalkan dan dibuka order baru. Lalu yang ketiga, customer bersedia menunggu sampai seluruh order terpenuhi untuk menghemat biaya pengirim. Lalu pada bagian keempat yaitu accounting dan invoicing, yaitu merupakan data dari sales order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partikel shipping ataupun perubahan lainnya terkait dengan perubahan pada sales order, yaitu pada bagian keempat yaitu payment dan returns. Customer yang membayar di bawah 10 hari mendapatkan diskon 2%. Nota debit dari customer terkait dengan return maupun klaim produk, catat yang perlu menjadi perhatian. Lalu pada bab nomor 2 yaitu tentang proses produksi dan SCM. Tujuan dari proses produksi dan SCM, proses produksi adalah menjadwalkan proses secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirim produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. Lalu terdapat 3 pendekatan pada produksi. Pada 3 pendekatan yaitu terdapat make to stock atau disingkat dari MTS. Item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk customer seperti sabun, snack dibuat dengan seperti ini. Pada make to order atau disingkat pada MTO, item produksi untuk memenuhi spesifikasi dari customer. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal dan untuk disimpan sebagai persediaan, atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifik customer seperti percetakan, pesawat terbang, dan peralatan besar industri. Lalu bagian ketiga yaitu assembler to order, yaitu item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO seperti komponen rakitan. Lalu pada bab ke-11 yaitu tentang sales dan operation process. Pada sales operation process memiliki 3 prinsip penting. Yang pertama prinsipnya yaitu menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat ketersediaan yang ada, membuat perancangan agregat untuk semua produknya. Perancangan dari agregat menyederhanakan proses perancangan untuk interval waktu bulanan maupun 4 bulanan. Lalu pada prinsip tahapan kedua yaitu memecah perancangan agregat menjadi perancangan produksi yang lebih spesifik untuk hasil masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil.
Lalu pada bagian prinsip ketiga, menggunakan perancangan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Pada ERP disebut sebagai yaitu Sales dan Operation Planning, yang merupakan perancangan jangka menengah yang mencakup 3 bagian. Pada bagian pertama yaitu jumlah produksi dalam unit agregat atau pada family produk, bukan pada level SKU-nya. Yang kedua yaitu kapasitas yang diperlukan seperti reguler, lembur atau subkontrak. Yang ketiga yaitu rencana tenaga kerja. Pada bab 12 yaitu tentang material recruitment process. Pada material recruitment process memiliki beberapa proses. Proses MPR atau proses MPR ini membutuhkan langkah berikut. Yang pertama, konversi kuantitas MPR dari batch peti menjadi 50 LB. Yang kedua yaitu kalikan jumlah batch dengan LB atau batch dari BOM untuk menentukan gross recruitment atau GR. Yang ketiga, kurangkan kuantitas saldo bahan baku dan release purchase order dari GR untuk menentukan net recruitment atau NR-nya. Yang keempat yaitu rencanakan purchase order dalam kelipatan 40.000 LB per lot per size-nya. Memperhatikan lead time 2 minggu untuk memenuhi NR atau net recruitment pada langkah ketiga. Lalu pada langkah kelima yaitu schedule receipt adalah PO yang telah disampaikan kepada supplier dan terjadwal untuk tiba pada waktu tertentu. Pada tahap ke-6 yaitu proses MPR, menghitung planned order, yang mana order yang harus dilakukan ke supplier untuk mencegah kekurangan bahan. Lalu pada tahap ke-7 yaitu planned order muncul di dua tempat pada catatan MPR. Yaitu yang pertama, pertamanya yaitu planned order release, menunjukkan kapan order yang harus dikirim ke supplier. Yang ke bagian 2-nya yaitu planned order received, menunjukkan kapan supplier harus menyampaikan orderannya. Selanjutnya pada bab ke-13 yaitu tentang detailed schedule. Detailed schedule digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detailed schedule juga proses yang sangat rumit. Detailed schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing file, load size, dan work center file. Dan schedule sering juga terkait dengan balance antara lain yaitu long product run yang berarti di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat satu peralatan dan mesin. Yang kedua yaitu short product run, yaitu yang berarti di mana menghasilkan tingkat ketersediaan yang sangat rendah. Lalu terdapat aktivitas dari detailed scheduling. Yang pertama yaitu scheduling di mana melepas dispatching atau operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Yang bagian kedua yaitu rescheduling, yang berarti di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal dan waktu atau sumber daya yang berbeda. Lalu pada yang ketiga yaitu deallocating adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Dari bab 13, perusahaan membangun sistem ERP mereka pada filosofi sistem terintegrasi untuk mempraktekkan SCM yang memiliki dua bagian, yaitu di dalamnya melakukan perusahaan melihat pada dirinya sebagai suatu bagian dari proses besar yang terdiri dari customer dan supplier.
Yang bagian kedua yaitu dengan menggunakan informasi lebih efisien sepanjang rantai, menghemat biaya dapat diperoleh secara signifikan. Yaitu pada bab ke-14 yaitu tentang accounting proses. Terdapat aktivitas accounting yaitu akuntansi keuangan, laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Pada akuntansi keuangan, mendokumentasi semua transaksi pada perusahaan yang dimana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Laporan ini disebut sebagai laporan keuangan. Lalu pada laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Pada bagian ketiga yaitu tentang neraca. Neraca merupakan ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku dan bahan jadi, harta tetap, hutang dagang bank dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Lalu pada laba rugi, laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya dan laba rugi untuk suatu periode waktu biasanya per kuartal. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor. Juga merupakan informasi penting bagi manajemen yang bertugas pada operasi sehari-harinya. Secara umum, manajemen melibatkan laba sebagai indikator keberhasilan rugi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Yaitu pada bab ke-15 tentang human resource process. Pada human resource process memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang menarik, memilih dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi dan interview. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugasnya. Lalu yang keempatnya yaitu menangani masalah terkait dengan perilaku karyawannya. Yang ke bagian 5 yaitu memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan, yaitu tentang atau job desk-nya masing-masing. Lalu pada bagian ke-6 yaitu mereview kinerja karyawan dan menentukan kenaikan gaji dan bonusnya. Lalu bagian ke-7-nya yaitu mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan dan mengkonfigurasikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan karyawan yang ada. Lalu bagian terakhir yaitu mendukung rencana manajemen untuk perubahan di dalam organisasi, meliputi ekspansi, pensiun, reorganisasi, sehingga karyawan yang berkompeten tersedia untuk mendukung proses bisnisnya. Sekian dari saya, Adi Yulianto, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.